lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. PPKN Tema 6 Subtema 1, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terkait penggunaan sumber energi di lingkungan sekitar kita. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, sebagaimana air merupakan sumber energi yang harus kita jaga kelestariannya. Kita berhak untuk menggunakan air untuk keperluan sehari-hari, baik memasak, mencuci pakaian, mandi, minum, dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, kita juga harus bijaksana dalam menggunakan air. Penggunaan air secara bijak merupakan kewajiban semua orang. Oke anak-anak, coba kita simak video berikut ini. Adi, apa yang sedang kamu lakukan? Ya ayah, aku habis bermain air dan menyiram tanaman. Adi, menggunakan air itu boleh. Setiap orang mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Memangnya ada apa ayah? Coba lihat, apa yang baru saja kamu lakukan? Saya menggunakan air. Ayah bilang setiap orang berhak menggunakan air. Betul apa yang kamu katakan. Tetapi, selain berhak menggunakan air, setiap orang juga punya kewajiban untuk memanfaatkannya dengan baik. Aku tadi menyiram tanaman. Bukannya menyiram tanaman itu perlu. Iya, tanaman harus kita siram. Tetapi, menyiram tanaman tidak boleh berlebihan. Dan juga, setelah menggunakan air, jangan lupa tutup keran airnya. Oh, aku tahu ayah. Berarti bermain-main air juga tidak boleh ya? Yap, bagus anakku. Mari kita manfaatkan air dengan baik. Dalam memanfaatkan sumber daya alam air, kita harus memperhatikan hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita laksanakan. Hak kita dalam memanfaatkan air di antaranya: A. Mendapatkan layanan air bersih. B.
memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. C. Memanfaatkan air tanah di lingkungan rumah kita. D. Terhindar dari tindakan diskriminasi dalam pemanfaatan air. Kewajiban kita dalam memanfaatkan air diantaranya: A. Memanfaatkan air secukupnya. B. Membuat sumur resapan. C. Mematikan keran saat tidak digunakan. D. Menjaga air sungai tidak tercemar. Nah, ayo mulai sekarang adik-adik memanfaatkan air dengan benar ya. Aku harus cuci tangan setelah bermain. Dan jangan lupa tutup keran air setelah digunakan ya teman-teman. Aku cinta tanamanku. Ku siram setiap hari. Aku menyiram dengan gembor untuk menghemat air. Ayahku membuat sumur resapan untuk menyimpan air hujan. Nah, berdasarkan tayangan yang sudah kalian lihat, itu tadi merupakan hak dan kewajiban kalian ketika menggunakan air bersih di rumah. Bagaimana cara berhemat energi? Yang pertama, matikan lampu jika tidak digunakan. Yang kedua, gunakan lampu hemat energi atau LED. Yang ketiga, cabut stop kontak jika tidak digunakan. Yang keempat, jangan meninggalkan HP dalam kondisi charging semalaman. Selain dapat memboros listrik, HP juga cepat rusak. Ketika menggunakan laptop atau komputer, atur kecahayaan layar secukupnya. Matikan kipas jika tidak digunakan. Atur suhu AC 24 atau 26 derajat Celcius. Hal tersebut dapat menghemat energi. Dan matikan AC jika sudah tidak digunakan. Matikan TV jika tidak ditonton. Manfaatkan timer untuk mematikan alat elektronik secara otomatis. Gunakan api kecil atau sedang untuk memasak karena dapat menghemat energi berupa LPG. Dan gunakan sepeda atau berjalan kaki untuk tujuan yang terdekat. Nah, jika kalian ingin bepergian dalam jarak yang jauh, gunakan transportasi umum atau pergi sekaligus dalam satu mobil. Hal itu dapat menghemat BBM. Berhemat energi adalah salah satu cara melestarikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kita berhak menggunakannya namun juga berkewajiban untuk melestarikannya sehingga terus dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Berhemat energi juga dapat dilakukan dengan menggunakan energi alternatif seperti matahari, air, angin, gelombang, panas bumi, dan bahan bakar bio. Hak menggunakan sumber energi. Setelah kita melakukan kewajiban untuk menghemat energi, kita berhak untuk menggunakan energi secara bebas dan bijak. Bebas bukan berarti kita bebas mengeksploitasi sumber energi ya, bukan boros, namun tetap bertanggung jawab. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, jadi kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Hak di rumah terkait penggunaan sumber energi. Ada beberapa hak di rumah terkait penggunaan sumber energi, yaitu yang pertama, menggunakan lampu ketika belajar. Kemudian, mendapat makanan dan minuman sebagai sumber tenaga atau energi tubuh kita. Yang ketiga, menonton televisi untuk hiburan. Yang keempat, menyalakan kipas angin ketika kepanasan atau gerah.